Ya, saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Di sini bersama Nitya, dan Nitya sudah ditemani oleh narasumber kita hari ini. Ada Kak Agnes, seorang psikolog klinis, dan kita masih akan membahas tentang topik kita hari ini, yaitu tentang sendiri, kesepian, dan bagaimana cara mengatasinya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, Kak Agnes, tadi terakhir kita udah bahas soal ciri-ciri ya, Kak ya? Ciri-ciri kesepian ternyata yang kita kadang nggak sadar itu apa. Kemudian tadi juga sudah dikatakan kalau ternyata beda loh kesepian kita di masa pandemi ini dengan yang dulu strategi menghadapinya itu beda karena banyak perubahan-perubahan yang kita rasakan. Tapi kalau kita ngomong soal perubahan nih, Kak Agnes, kan karena pandemi ini kita jarang ketemu, kemudian otomatis quality time dengan teman-teman atau teman kantor atau keluarga jadi tidak sebanyak dulu, berkurang gitu ya. Kayak tidak ada momen yang bagus gitu, yang bisa kita kenang gitu, Kak. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kondisi kesepian, mungkin nggak itu juga memicu, Kak, kita jadi merasa kesepian karena tidak ada sesuatu yang kita lakukan, kita kenang gitu selama masa-masa social distancing ini, Kak Agnes. Iya, mungkin banget ya, karena dalam masa social distancing ini, apalagi ada teman-teman di rumah yang work from home, nah akhirnya kita kehilangan bagaimana waktu kita selama ini antara hari kerja dengan hari libur itu kesannya sama. Sama-sama bekerja, sama-sama beraktivitas di rumah. Akhirnya tidak ada momen-momen tertentu yang kita kenang. Contoh misalnya dulu sebelum pandemi, setiap weekend itu kan kita misalnya nih berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan teman-teman, dan akhirnya ada momen, ada foto, atau ada cerita yang akhirnya penat itu. Cerita-cerita itu yang akhirnya membuat satu memori bahwa oh, weekend yang minggu ini aku ternyata ketemu sama si A loh, kita ngobrolin ini loh. Nah, pengalaman itu yang nantinya akan membuat kita tidak merasa kesepian. Karena apa? Kita mengevaluasi bahwa kita udah pernah loh melakukan quality time dengan si A. Dengan ini, dengan kelompok ini. Benar. Tapi dengan kehilangannya sense of time ini, dengan kehilangannya perasaan kita akan waktu, weekend dan weekdays sama aja. Sampai lupa hari gitu kan. Lupa tanggal. Iya, gitu. Mungkin banyak yang mengalami ini juga ya. Iya, bangun-bangun udah sore gitu ya. Atau misalnya merem aja tiba-tiba kok udah November sekarang ya gitu. Nah, itu juga. Nah, akhirnya kan kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita kan. Selama ini kita ngapain aja. Dan ternyata saat itu tidak ada nih memori bersama teman, bersama keluarga yang kita ingat secara positif, yang kita kenang. Akhirnya itu juga memicu kita untuk berpikir bahwa oh, ada yang kurang nih rasanya dalam hidupku tahun ini nih gitu kan. Dan itu yang memicu orang selama masa pandemi ini juga rentan sekali mengalami yang namanya kesepian itu. Dan bisa berujung gejala-gejala psikologis yang lain. Benar. Tapi benar ya kalau tadi ini bilang, tiba-tiba udah November aja gitu. Kayaknya kita nggak ada liburan tahun ini, tidak ada foto seseru atau seunik yang tahun-tahun sebelumnya. Benar. Kita merasa kehilangan quality time dengan beberapa teman-teman, itu juga memicu ternyata ya. Iya, benar. Memicu banget tuh kesepian. Iya, pengalaman nih juga ya. Kan Kak Agnes juga mungkin ya, Kak ya. Iya, benar. Kayak kita semua sama-sama mengalami ya. Tapi kalau kita lihat lagi nih, Kak, selama COVID-19 nih, selama pandemi kita jarang berinteraksi di luar, tapi kita lebih banyak di rumah. Yang otomatis kita komunikasi katakanlah lebih banyak dengan keluarga nih, orang tua atau saudara kandung atau ipar atau anggota keluarga yang lain. Berarti sebenarnya kalau dalam hal ini kan kalau kita lihat nggak sepi-sepi banget sih ya, Kak ya. Tapi ternyata berbeda ya, bisa tetap merasa kesepian. Bagaimana sih, Kak, peran keluarga gitu ketika kita menghadapi kesepian ini, Kak Agnes? Keluarga di sini kan menjadi satu-satunya dukungan sosial kita ya selama masa pandemi ini ya. Yang paling pertama juga. Iya, karena mereka yang kita hadapi sehari-harinya. Cuman akhirnya timbul masalah baru di sini. Karena pada masa pandemi ini kita dikumpulkan bersama keluarga dalam jangka waktu yang lumayan lama. Yang mungkin dulu kita berinteraksi hanya di malam hari atau pagi sebelum berangkat beraktivitas gitu kan. Sekarang dalam 24 jam, 7 hari, setiap harinya berhadapan dengan orang yang sama. Nah, ini akhirnya juga memicu ada istilah baru sekarang, bagaimana komunikasi antar generasi dalam keluarga selama masa pandemi ini akhirnya juga memicu orang-orang mengalami stres, mengalami kesepian salah satunya.
Karena saat kita bicara antar generasi, contoh dengan anak dengan orang Orang tua tua aja saja. ya. Nah, itu kan contoh yang paling sederhana Iya. ya. Nah, saat misalnya nih anak biasanya cerita sesuatu, terus orang tua kekeh bahwa enggak, menurut ibu itu yang benar ini gitu kan. Terus anaknya nggak terima, enggak kok kayak gini. Oke. Nah, itu aja sudah memicu banyak sekali Konflik ya. konflik nantinya Iya. gitu kan. Saat konflik berarti apa? Kita ngerasa semakin ada jarak, semakin ada hal-hal yang akhirnya membuat kita nggak nyaman satu sama lain. Iya. Nah, itu juga yang akhirnya membuat kita nggak dapat dukungan dari keluarga, merasa bahwa kita sendiri di rumah, padahal ada keluarga di sana, dan akhirnya kita ngerasa yang namanya kesepian itu. Oh iya benar ya, sesederhana yang untuk remaja misalkan biasa curhat soal apa percintaan yang paling simpel ya, Bener. dengan teman sebayanya, dengan sahabatnya. Sekarang mencoba untuk dengan orang tua mungkin atau dengan kakak, mungkin ada perbedaan pola pikir, Iya. sehingga dia merasa kayak nggak cocok. Terus akhirnya aku nggak bisa sharing sama siapa-siapa nih, Bener, muncul bener. kesepian gitu kurang lebih Bener, analoginya bener. kayak. Oh berarti balik lagi jumlah orang di rumah belum tentu membuat kita Iya. jadi merasa ramai. Iya. Tapi sebenarnya kalau peran orang tua atau keluarga sendiri ini Kak, paling mungkin nggak kalau misalkan kita ada di lingkungan keluarga yang suportif, jadi kesepian itu masih bisa lebih direda gitu Kak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Terutama jika misalnya nih keluarga kita adalah tipe keluarga yang terbuka. Oke. Terbuka itu Open-minded bukan ya. hanya saat berbicara ya, tapi terbuka pikiran juga. Saat ada anggota keluarga lain menyampaikan sesuatu, open-minded lah. Bukalah pikiran, terimalah dulu, lalu kita baru berikan opini kita seperti apa. Nah, itu sangat penting untuk menjaga apa? Untuk menjaga komunikasi itu tetap terjaga. Karena satu-satunya yang bisa berkomunikasi secara langsung dalam situasi pandemi ini adalah keluarga. Iya. Kayak gitu. Walaupun rentang usianya mungkin jauh berbeda ya. Iya. Mungkin ada kakek nenek sama cucunya. Nah, itu kan sangat berbeda pasti pola pikirnya. Tapi keluarga tuh punya peran yang sangat penting untuk bisa mendukung orang keluar dari kesepiannya itu. Oke, tapi kalau kita ngomong soal komunikasi antar generasi ini Kak, apakah itu akan tetap susah begitu? Atau sebenarnya ada solusinya supaya pada akhirnya orang tua dengan anak itu bisa lebih nyambung, yang awalnya nggak nyambung? Oke. Ada solusinya Kak? Ada pastinya. Apalagi kalau misalnya yaitu tadi aku bilang terkait dengan membuka pikiran, membuka kesempatan bagi anak untuk berbicara tentang opininya, pendapatnya. Nah, itu juga. Dan juga misalnya nih ada keluarga yang tinggal bersama lansia, bersama kakek neneknya. Nah, itu juga sangat penting bagaimana kita mensupport si lansia ini untuk bisa juga didengarkan atau bisa juga beraktivitas secara aktif, bukan hanya melihat mereka beraktivitas lalu disuruh tidur aja atau istirahat aja karena gangguan kesehatan. Nah, itu juga kan nggak nyaman seperti itu. Jadi bisa sebenarnya komunikasi antar generasi ini bisa diperbaiki dengan cara kita belajar untuk mendengarkan. Oke, dan itu susah ya Kak ya? Iya. Cukup sulit kalau tidak dilatih ya Kak ya? Iya, benar. Nah, makanya kan tadi saya bilang berlatihlah untuk itu. Karena saat kita mau kita yang didengarkan, nah terus siapa yang akhirnya mendengarkan gitu loh. Kalau misalnya kita mau kita yang ngomong, harus kita yang ngomong. Ada pendapat ini, harus pendapatku yang didengerin. Nah, kan yang lainnya akhirnya tidak bisa mengikuti itu. Tapi saat kita membuka pikiran, lalu kita berusaha untuk mentoleransi apapun itu opini yang berbeda di keluarga, nah itu akan lebih memperkecil jenjang antar generasi itu dan akhirnya bisa mempererat komunikasi antar generasi itu. Benar. Berarti memang kuncinya komunikasi ya Kak ya? Iya, benar. Supaya lebih bisa saling memahami, kemudian saling mengerti kalau memang support system saat ini yang terdekat dan terpenting itu memang keluarga Iya. gitu, sehingga tidak muncul kasus-kasus seperti bunuh diri dan sebagainya gitu ya Kak ya? Iya. Kalau dari Kak Agnes sendiri kan sebagai psikolog klinis ya Kak ya, sampai saat ini gimana sih Kak tingkat stres atau depresi di Bali nih khususnya ketika masa pandemi? Cukup tinggi Kak Agnes. Kita sharing sedikit nih Kak Agnes. Kalau data yang konkretnya aku belum pernah baca, karena kan itu harus ada proses survei, penelitiannya lagi kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya penelitian-penelitian yang di Barat atau di Indonesia secara umum itu memang meningkat. Kasus stres, depresi, bunuh diri itu meningkat. Sampai akhirnya kan dari pemerintah sendiri sudah menyediakan beberapa layanan
untuk masyarakat Indonesia bisa berkonsultasi secara gratis. Iya. Karena memang itu yang dibutuhkan saat ini. Support, dukungan secara mental, bukan hanya fisik, bukan hanya bantuan-bantuan yang lainnya seperti itu. Dan karena biasanya juga kalau dari mental bisa ke fisik juga ya Kak? Iya, benar. Sama dengan kesepian ini. Nantinya juga sangat terkait dengan kesehatan fisik seperti itu. Jadi lebih daya tahan tubuh mungkin yang lebih menurun, padahal di masa pandemi itu yang penting. Benar. Daya tahan tubuh itu. Dan kalau misalkan nih Kak Agnes kan juga dosen ya Kak ya. Kalau sekarang melihat mahasiswa secara belajar yang daring itu berpengaruh nggak Kak dengan antara kesepian itu dengan semangat belajarnya? Mungkin kalau yang Kak Agnes amati sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ini mungkin ada mahasiswanya yang lagi nonton. Sangat mungkin yang sering curhat ke saya gitu kan. Ya, sangat berpengaruh. Saya mendengar beberapa masukan dari mahasiswa bagaimana dia sulit sekali untuk menjaga minat belajarnya dia selama masa pandemi ini. Karena balik lagi kalau di rumah godaannya lebih banyak kan ya. Untuk mau fokus di laptop, untuk mau fokus mendengarkan materi aja sulit banget. Dan lagi di rumah mereka tidak dapat dukungan sosial itu. Maksudnya dukungan sosial dari teman-temannya. Kalau belajar di kampus kan mereka bisa tuh satu sama lain saling membantu. Kalau nggak ngerti temannya bisa ngajarin. Nah kalau di rumah ya mereka terpaksa harus belajar sendiri, mencari informasi sendiri seperti itu. Nah itu juga semakin menjadi tantangan ya bagi si mahasiswa ini. Seperti mahasiswa dan juga bagi dosen-dosennya. Tadi katanya ada banyak yang curhat begitu dengan Kak Agnes mahasiswanya. Pasti soal gimana sih supaya nggak kesepian. Nah, pemirsa di rumah juga pingin tahu Kak Agnes, gimana sih tips kita untuk bisa strateginya gitu untuk bisa menghadapi kesepian ini. Kita bahas ya Agnes, tapi setelah yang satu ini. Saudara, kita akan masih membahas soal topik kita hari ini dengan Kak Agnes, dan setelah ini kita akan membahas kira-kira seperti apa sih strategi kita nih sebagai masyarakat ya, sebagai individu untuk mengatasi yang namanya kesepian, terutama di masa pandemi COVID-19. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.